Halo halo halo, welcome back lagi di Press Start season keempat bersama aku Adam dan Kiki, akhirnya kita podcast lagi ya, Mas Adam ya. dan kita kemarin Iya, sempat main ketemu bareng di Gamescom ya. iya di Gamescom. Jadi kita akhirnya setelah podcast Press Start ini kita akhirnya bisa pergi ke Gamescom karena kita juga ada podcast sama Gamescom ya. Mhm Jadi mhm. cukup menarik dari podcast itu langsung berangkat ke Gamescom. Gimana Ki, kesannya melihat Gamescom pertama kali? Bener sih dari podcast itu ya, yang Heeh. diomongin di podcast itu maksudnya kayak bener tempatnya gede banget gitu dan kayak nggak apa ya, kayak selama seminggu itu tuh kayak nggak bisa nge-explore semuanya gitu, kayak impossible. Saking gedenya ya. Iya, saking gedenya gitu, tapi ya pengalaman menarik sih, pergi ke Oke. Gamescom. Nah, di episode kali ini sebenarnya cukup spesial nih. Kita menghadirkan Mmm, kembali salah satu narasumber yang udah pernah, cerita juga di Press Start, tapi kita undang lagi nih karena ada sebuah mhm, topik yang menarik nih. Nah, kita mau ngebahas apa sih Ki? kita mau ngebahas, women in game. Ya, karena kan, waktu itu kita pernah ngundang Bu Riris ya, Bu Riris Mhm. untuk, podcast di sini, cuman sekarang mungkin karena sudah perkembangan waktu ya, karena kan Ya. kayak beberapa bulan aja tuh pasti udah banyak banget progres dari sisi game dan juga dari sisi mungkin studio-studio baru dan talent-talent baru di industri game yang makin bermunculan, especially perempuan ya, Mhm. gitu. Jadi Ya. kita pengen tahu update-nya nih, mungkin kali ya Mas Adam ya, dari perspektif Yes. Bu Riris tentang, women in game, gitu. Oke. Kalau Mhm. begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita panggilkan, Ibu Riris Marpaung ke stage. Weh. Halo, Halo Bu halo. Riris. Halo Bu Halo. Riris. Hai. Asik banget Bu lu Riris berdua ya sehat? abis pada ke Gamescom ya lu pada ya. Gue nih tinggal Bu nih yang Riris kok belum nggak ikut pernah sih nih. Bu? Semoga gue tahun depan gue bisa ke sana Tahun juga. depan ya Bu Amin, ya? amin amin, Tahun Iya, depan. iya. amin. Insya Allah bisa Amin tahun amin. depan. Ya, Tapi just in case walaupun sebenarnya udah pernah diundang ke Press Start, tapi just in case ada yang nonton episode kali ini, belum nonton episode dengan Bu Riris, boleh short intro dulu kali Bu ya buat teman-teman yang baru mengenal Bu Riris. Bu Riris itu siapa, di studio mana, dan ngembangin apa? hello guys. Thank you ya Dam, Kiki ya. Belum bosen ngeliat muka gue berulang Nggak pernah. kali. Semoga teman-teman juga yang nonton belum bosen ya ngelihat muka gue. Saya Riris Marpaung, CEO, founder dari Game Changer Studio, dan sebenarnya nggak belakangan sih, sebenarnya udah merintis Indonesian Women in Game dari 21 ya, dan itu nggak sendirian ya, bareng sama Mbak Eva Megasus, bareng sama Mbak Fania Wisageni, sama Mbak Sieni yang dari Agate. Jadi kita berempat ya yang menjadi inisiator untuk Indonesian Women in Game. Oke, jadi kalau teman-teman yang tadi sempat dengar Bu Riris mention studionya dan pengen tahu lebih lanjut, nanti silakan tonton episode podcast, aku lupa season keberapa ya, pokoknya awal-awal ya, season 2 kalau nggak salah, itu nanti coba Iya. dicek ya. Karena ceritanya Bu Riris ini sangat inspiratif ya kalau menurutku untuk teman-teman ikuti. Tapi yang kali ini kita mau ngebahas topik yang juga cukup jadi perbincangan banyak orang ya. Kemarin ketika di Gamescom Bu, kan ada konferensinya yang namanya Devcom. Mhm. Ketika sebelum mulai acara, jadi pas lagi mau ada keynote awal, kan biasa kan keynote yang pembicara yang besarnya, itu Mhm. panitia Devcom-nya kayak spend sekitar 5 menit atau 10 menit gitu ya, untuk ngasih pengarahan terkait kode etik yang harus dijaga di lingkungan Devcom dan Gamescom, Oke. terutama terkait dengan inclusivity, terkait sama keamanan, Wow. topik harassment gitu kan. Jadi topik Mhm. tentang inclusivity dan keberadaan perempuan di industri game itu udah topik yang jadi topik global. Nah, sebelum kita nyambung ke situ, Mhm. pengen tahu sih Bu Riris boleh diceritain lebih lanjut ya, Mhm. terkait sama kenapa dulu di tahun 2021 itu ya Bu ya, Yes. memulai gerakan atau komunitas atau sebuah inisiatif Women in Game Indonesia ini Bu?
Aduh, itu sebenarnya sih lu juga tahu sih Dam ya. Karena kan sebenarnya pendengar nggak tahu Bu, mohon maaf. Iya, kan nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu nih. Pura-pura nggak tahu ya Dam. Jadi sebenarnya teman-teman Indonesian Women in Game itu awalnya justru datangnya dari teman-teman pengurus inti di Asosiasi Game Indonesia. Waktu itu ada Adam, waktu itu sampai sekarang juga masih ada Adam sama Cipto di sana. Jadi waktu itu Adam sama Cipto kayaknya habis meeting gitu, nggak mungkin dia dapat wangsit dari surga kan, sehingga kemudian mengontak 4 orang tadi ya, saya, Eva, Sieni, dan Fania untuk masuk ke dalam advisory board-nya Asosiasi Game Indonesia, AGI. Dan waktu itu waktu kita ditanyain masuk ke advisory board itu mau ngapain sih gitu, nggak mau dong duduk di sebuah organisasi yang AGI seperti itu tanpa tahu kita mau ngapain gitu, cuma naruh nama doang mau ngapain gitu kan, kita bukan sebuah brand yang menjual untuk banyak orang menjadi anggota AGI juga kagak lah ya, ada nama gue di AGI juga tentu orang jadi member AGI kan. Jadi ternyata di belakang itu spiritnya adalah mau lebih mempromot dan mensupport perempuan yang bekerja di industri game. Awalnya sih seperti itu. Kenapa kemudian ada 4 orang akhirnya jadi di kepengurusan AGI yang sebenarnya dulunya laki semua ya Dam ya, nggak ada perempuannya sama sekali. Akhirnya muncullah 4 perempuan ini yang kemudian tugasnya nggak simpel tapi spesifik ya untuk yang tadi itu mempromot dan mensupport perempuan. Nah berangkat dari situ tentu kami berempat semangat dong, karena yang mau diangkat gitu ya, yang mau diinin ya kami ini gitu yang bekerja di industri game. Posisinya apapun ya, doesn't matter. Jadi awalnya itu kenapa kemudian setelah bertemu beberapa kali dengan ketiga teman-teman saya di IWIK, itu kemudian kita membentuk namanya Indonesian Women in Game. Kenapa Indonesian gitu? Karena perempuan Indonesia yang bekerja di industri game bukan cuma di Indonesia, tapi ada Rianti di Jepang, ada kemudian Ayu yang voice overnya Kena di LA gitu ya. Jadi itu yang kami tahu. Ada banyak lagi mungkin yang kami nggak kenal, yang kami belum tahu, yang adalah Indonesian Woman kemudian bekerja di industri game. Jadi awal mulanya kebentuk IWIK dari situ. Makanya IWIK ini adalah bagian yang dekat ya dengan AGI ya, karena orang-orangnya ada di advisory board-nya AGI dan memang tugasnya untuk mempromot dan mensupport perempuan di industri game gitu dah. Ini Kiki juga ada masuk kan ya ke dalam IWIK itu? Oh iya wajib. Kiki dipaksa, Kiki dijebak masuk ke sana karena yang model Kiki talentnya masih jarang ya. Kalau untuk developer kan sudah ada hampir berapa ya, kemarin survei terakhir itu kan ada sekitar 30-an sampai 40-an perempuan kan yang bekerja di industri game sebagai developer. Kalau Kiki kan lebih ke media gitu ya, content creator gitu, yang baru tahu Kiki nih. Karena ternyata ada juga ya Kiki yang di YouTube yang lu bilang girl power apa itu tuh Ki yang lu bilang ke gue, ada YouTube channelnya. Itu juga emang masih sedikit ya yang di content creator. Kita juga bahkan belum merambah ke e-sporter, karena kan juga banyak e-sport perempuan kan yang membawa harum nama Indonesia di bidang e-sport ya, yang kita belum sampai ke sana lah gitu Dam. Nice. Ya cukup menarik ya, karena maaf Mas Adam ya, karena kalau di media sendiri kan masih agak jarang ya Bu ya, maksudnya untuk media game, apalagi media-media nge-cover game-game Indonesia gitu. Jadi kalau aku pribadi sih cukup senang sebenarnya, walaupun jarang aktif ya, mohon maaf Bu, jarang aktif, cuman cukup senang aja bisa tahu kayak perkembangan industri game di Indonesia gitu. Karena mungkin orang taunya cuman content creator, berarti yang perempuan kan sebenarnya banyak banget ya Bu ya, maksudnya content creator yang streaming game gitu. Cuman kan betul. Yang kita pengen kan adalah media-media game Indonesia yang bisa bareng-bareng sama studio game Indonesia gitu untuk ngepromosiin. Dan menurut gue ya, kita tuh lumayan terlambat sih Dam untuk menyadari mensupport perempuan ya. Untuk di industri game tuh lumayan terlambat menurut gue ya, karena sejak 3 tahun terakhir itu berkecimpung di Women in Game ini,
negara tetangga Singapura sama Malaysia, mereka itu udah lebih dulu melakukan hal ini gitu ya, di organisasinya, di komunitasnya, di environment-nya, di industrinya itu sudah lebih dulu. Jadi sudah ada role model misalnya dari Singapura tuh yang si Kahui, Theo Kahui itu bahkan udah menjadi yang lu bilang ambassador dari Singapura untuk ke global gitu. Itu udah bahkan negara tetangga yang deket kita itu malah udah lebih dulu nih melakukan melakukan support ke perempuan di game. Tapi menurut gua better late than never kan. Ya, dan even bahkan yang dilakukan oleh saya dan teman-teman di IWIK ini pun sebenarnya masih slow pacing ya, masih pelan banget gerakan-gerakannya karena kita semua juga masih mencari apa sih sebenarnya yang benar-benar dibutuhin dan harus dilakukan oleh IWIK kepada pelaku industri perempuan di game gitu. I see. Mungkin biar kebayang kali Bu ya seberapa seperti apa landscape-nya ya. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu juga nih, belum kenal dengan studio game. Dari IWIK sendiri pernah melakukan entah survei atau observasi gitu ya. Seberapa persen sih representasi perempuan di dalam sebuah studio game yang ada di Indonesia? Oke, jadi ini memang pernah di pas sesudah kami bertemu beberapa kali, kemudian kami dibekali oleh waktu itu yang support tuh Kementerian Perdagangan ya, karena mereka punya pemerintah ya Bu ya? Pemerintah justru, pemerintah dari Kementerian Perdagangan kemudian membekali kami bertiga untuk memahami tentang GESI ya, gender apa tuh GESI itu, gue lupa deh itu singkatannya. Jadi gue dibekalin dulu nih, gue, Eva, Fania, Sieni, gimana sih untuk mengetahui soal inklusivitas segala macam di perempuan, nggak cuma di game ya, tapi di semua sektor industri kreatif waktu itu. Jadi semua pelaku industri kreatif dikumpulin, dibekalin gitu ya, ada isu-isu misalnya tentang stereotip perempuan, kemudian tentang sampai ke pendidikan, lalu dari family support, lalu dari segala macam aspek lah dibahas di situ, dibekalin. Nah, setelah dibekalin hal itu, kita kemudian mengadakan survei kecil-kecilan waktu itu gue Dam. Jadi gue survei lewat Agi. Kayaknya yang jawab nggak banyak ya, cuma 15-20 studio itu di tahun 21 ya. Saya ingat gue ada survei yang dilakukan. Itu memang waktu itu gue lupa lah berapa persen jumlah perempuannya, tapi tetap di bawah 20 yang di bawah bekerja 20%. Di bawah 20% jumlah developer ya Ki waktu itu, karena nggak survei sampai di luar developer. Jadi ke studio-studio game yang ada di Indonesia, waktu itu kan Indonesia masih berapa sih, 50-60 studio kali yang aktif ya di 21. Nah, itu di bawah 20% jumlah perempuan sebagai developer. Nah, yang terbaru itu survei yang lebih valid sih Dam, yang dilakukan oleh Badan Riset Nasional. Jadi kita disupport nih sama pemerintah lagi ya, karena mereka yang lebih punya ahli-ahlinya, yang lebih punya juga mekanisme lah ya, prosedur untuk melakukan survei yang valid. Nah, itu terakhir kan keluar jumlahnya 17% yang dilakukan tahun ini. Turun. Tapi lebih banyak studionya Bu ya. Oh, kayak mungkin ya. Studionya lebih banyak, lalu juga jumlah surveinya yang sampelnya, respondennya lebih banyak lagi yang di survei ya sama Badan Riset dibanding survei kecil-kecilan gue di 21 itu. Nah, yang Badan Riset Nasional tuh jumlahnya 17%. Sebenarnya itu nggak jauh ya Dam dari jumlah persentase developer perempuan global, kan 20% ya secara global perempuan yang bekerja sebagai developer. 80% masih di itu landscape-nya. Jadi udah ada surveinya juga Dam ya yang valid dari Badan Riset Nasional, itu juga udah ada di Facebook-nya Agi, kayaknya pernah di-share juga ya sama Mbak Dina ya, kayaknya udah disurvei juga, di-share juga hasil surveinya. Jadi teman-teman bisa lihat lah bahwa yang terjadi di Indonesia masih sama dengan yang terjadi di negara lain atau secara global. Persentase perempuan developer gitu. Gimana tuh Ki? Iya. Ternyata ya. Berarti kalau di global aja cuma 20% ya, maksudnya
menggambarkan lah ya, kayak berarti nggak Mhm. terlalu maksudnya menggambarkan perkembangan talent atau talenta, perempuan di studio-studio game. Nah, mungkin aku mau Mhm. tanyain dikit ya, mungkin aku nggak tahu nih pernah Mhm. tanya atau belum, cuman, Mhm. kan pastinya kita tidak bisa memungkiri pasti akan ada stereotip juga ya, di Yes, role-role yang yes, iya. dikerjakan perempuan-perempuan ini di studio Mhm. gitu. Nah, kalau Mhm. dari mungkin Bu Riris sering ngobrol sama studio-studio itu biasanya role apa sih Bu yang dikerjakan perempuan di studio game gitu? Role yang dikerjakan di studio game. Sebenarnya dari survei yang 21 maupun yang 22 itu, perempuan berada di semua role yang ada di studio game ya. Dari mulai CEO atau founder sampai mungkin yang nggak ada tuh audio. Seingat gua ya dari survei terakhir itu yang menarik tuh Mmm. justru nggak ada di audio. Karena audio kan kita tahu tuh isinya yang Mojiken sama siapa tuh yang Itu di doang ya? Salatiga ya. Itu terus ya? Dikit Itu ya? tuh ya yang di Salatiga tuh gue lupa lagi namanya, terus sama Mojiken kan yang jago tuh ya Dam ya. Ya. Perempuan emang belum pernah denger ya ada yang handle audio. Terus juga kan yang di Bandung ada juga kan studio-studio yang bisa di Ini outsource sama studio Monkey game kan Melody, juga Monkey itu Melody. isinya ya itu kan juga masih laki-laki lah dominasi. Jadi mungkin role-nya udah semua nih Ki ya, tapi kecuali audio seingat gua. Masih belum ada perempuan yang kerja di audio. Ini berdasarkan survei yang dari Badan Riset ya. Mungkin juga kan nggak keikut sebagai responden juga, gue juga nggak tahu ya. Jadi ini tapi yang valid sampai sekarang yang belum kepegang itu oleh perempuan audio. Tapi untuk programmer, untuk technical artist, untuk designer atau yang lain gitu, itu semuanya udah dirambah oleh perempuan role-nya Ki. Bahkan programmer ada, Bu? Programmer ada, programmer tuh ternyata banyak ya. Gue juga kaget sih bahwa kayak di studio-studio baru pun gitu ya Dam, yang misalnya beberapa ada menti gue lah yang di Renala kan si Tirza kan salah satu programmernya selain si Farel gitu ya. Jadi itu yang gue keinget ya. Tapi ternyata ada banyak juga perempuan yang udah di program di sebagai programmer, bahkan mungkin saat ini lebih banyak daripada 3 tahun ke belakang kali Dam. Kalau 3 tahun ke belakang mungkin masih susah ya Dam kita cari programmer perempuan. Tapi di saat ini gue ngerasanya malah lebih banyak bermunculan programmer perempuan Dam. Oh. Menarik ya. Iya, aku kira malah kebanyakan mungkin stereotipnya mungkin di art gitu atau bahkan musik malah aku kira ya soalnya kan kalau di secara stereotip ya kalau secara stereotip memang art itu masih, gue sih nggak bilang perempuan jumlahnya lebih banyak ya, pasti lebih dikit dong, karena kan secara keseluruhan holistik kan lebih banyak laki. Tapi memang kalau stereotipnya perempuan lebih banyak jadi artis iya, atau yang support ya, jadi kayak admin, finance, kemudian marketing atau community manager. Awalnya community manager tuh yang jago-jago Sarah Johanna dan segala macem itu kan perempuan. Tapi kemudian kan ada community manajernya si Roaring Glory yang cowok tuh yang yang apa idol boy itu kan jadi ada juga ternyata cowok yang masuk ke dunia cewek. Ya it doesn't matter sih menurut gua, tapi ya ada stereotyping itu tadi bener ya, bahwa biasanya perempuan di artis, kemudian di support gitu ya atau marketing. Itu stereotipnya seperti itu, datanya pun masih seperti itu sih Ki. Lebih banyak yang tadi-tadi ya dibanding programmer, of course lebih dikit lah, programmer paling cuma 3, kemudian artis misalnya 33 misalnya. Kayak gitulah. I see. Ini yang menarik dari Bu Riris ini, karena Bu Riris juga pertama perempuan, dan kedua menjabat posisi paling tinggi di studio game ya, yaitu jadi CEO gitu kan. Founder lagi, masnya founder juga gitu kan. Iya. Nah, terus lu jangan bilang isi studio gue cowok semua gitu. Terus habis itu lu udah gitu lu staff lu cowok semua, Bu. Lu ada Enggak ke arah sana. Lebih ke arah sebenarnya manfaatnya inklusivitas ya. Keberadaan sudut pandang point of view yang lengkap antara perempuan dan laki-laki di dalam sebuah studio tuh apa sih Bu? Ada nggak sih kayak benefitnya kenapa kita harus punya komposisi yang balance antara cewek dan cowok, atau sebenarnya nggak terlalu pengaruh, jadi komposisi itu ya sama aja?
Sejujurnya Dam, ini juga satu hal yang saya pengen tahu lebih jauh sih Dam. Dan itu memang belum pernah ditanyakan ya, belum pernah masuk ke survei. Surveinya selama ini lebih pemetaan secara demografis, lalu secara role tadi, lalu secara masalah apa, kendala apa, fasilitas apa yang dibutuhkan oleh perempuan yang bekerja di industri game. Sebenarnya survei yang ada itu lebih ke demografis dan fasilitas dan role tadi. Nah, lebih dalam ke tadi pertanyaan lu Dam, itu kayaknya mau jadi next step gua sih Dam. Seberapa penting emang, jadi gua nggak bisa menjawab berdasarkan ini dulu ya Dam. Nanti gue jawabnya paling lebih ke personal observation and experience gue kali ya Dam ya. Tapi kalau secara data memang itu yang akan gue kaji lebih jauh Dam. Emang apa sih untungnya ada perempuan di sebuah studio gitu ya. Kenapa itu kemudian menjadi sebuah hal yang mau kita highlight ya. Itu sebenarnya jujur next step gue sih Dam. Tapi kalau dari observasi gue secara gender sebenarnya menurut gue sih nggak ada perbedaan Dam. Di studio lu isinya laki semua juga atau misalnya ada perempuan gitu ya atau lebih banyak perempuannya, itu menurut gue nggak menjadi sebuah masalah ya. Selama setiap orang bisa menjalankan role dan tanggung jawabnya sesuai apa yang diberikan gitu ya. Jadi gender tuh sebenarnya nggak ada isu ke soal dominasi di male ataupun bagaimana ya. Tapi kalau misalnya kita balik-balik ke stereotyping, misalnya perempuan lebih rapi, lebih tertata, lebih kemudian bersih misalnya studio lo. Kalau cowok kan lu buang Indomie di meja lu tuh, bungkus Indomie atau di meja sebelah lu gitu kan ya. Tapi kalau ada perempuannya, apa iya mungkin itu tidak terjadi? Kan nggak juga. Kalau perempuannya sama aja jorok juga, sama aja nggak ada urusan sama gender kan. Bener nggak Ki? Ya kan Betul Ki? sekali itu ya. Jadi bukan itu gitu isunya gitu ya. Cuman emang kalau stereotyping tadi nggak masuk lah ke akan menjadi benefit perempuan ada di studio game ya. Apakah dia kemudian lebih komunikatif, apakah dia kemudian akan lebih berempati? Menurut gua nggak juga. Ada banyak kok laki-laki kayak Ludam yang empatinya mungkin lebih tebal daripada perempuan gitu ya. Jadi itu nggak ada masalah sih Dam. Tapi menarik untuk dikaji lebih jauh lagi untuk kemudian didapatkan apa ya berdasarkan kemudian teman-teman rasain ada perempuan di studio tuh apa kemudian perbedaannya dengan tidak ada. Itu nextnya kali Dam. Jadi gue nggak bisa jawab. Tapi kalau experience gue Dam ya perempuan itu justru kaitannya tuh misalnya sama produk lu sih jatuhnya. Jadi misalnya gini, lu mau bikin game yang kemudian targetnya lebih ke female. Misalnya tentang fashion. Fashionnya tapi female gitu Ki, bukan fashion yang untuk cowok gitu ya. Nah, of course lu butuh sudut pandang misalnya perempuan. Walaupun ada laki-laki yang memahami fashion and fashion designer kan banyak juga laki-laki yang jago ya. Daripada perempuan ya Ki ya. Yang di Indonesia maupun di dunia. Tapi kalau memang lu pengen bener-bener meriset bagaimana perempuan kemudian lu bisa jadikan game designer karena lu mau bikin game tentang bener-bener fashion perempuan gitu ya, ya itu mungkin akan lebih mudah karena kan dia udah menjadi bagian dari hidup dia dari dia lahir tuh dia fashionnya itu, jadi lu nggak perlu susah-susah lagi meriset, lu bisa mendengarkan pandangan dia. Misalnya kalau lu mau membuat game yang memang target lu adalah female gamer. Gitu ya. Karena secara data kan female gamer 40% loh ya dari laki-laki ya, jauh dari yang developer tadi ya. Gamer itu lu bayangin yang main Genshin Impact, yang main Honkai Stars, yang main segala macam kan cewek tuh semua. Yang ngasih duit belanja segala macam cewek kan. Jadi ya apa kemarin kita ngelihat data bahkan ini Overwatch ya yang kemarin gue kaget ya. Overwatch itu apa ya kemarin gue baca gitu datanya soal gamer dan iya itu sama yang beli barang gitu ya, itu ternyata lebih banyak cewek, jumlahnya tuh luar biasa lah yang dihasilkan oleh cewek. Jadi kalau lu kemudian menyangkutkan itu ke produk lu yang memang targeted lu female, nah mungkin itu lu agak nyambung lah. Kenapa lu butuh ada perempuan gitu di studio atau untuk produk lu.
I see. Mhm. Sorry bentar. Satu lagi Bu, sebelum nanti Kiki kayak mau nanya something. Tapi aku Oke. penasaran deh. Kan tadi sempat di-mention ya, ini ada perempuan-perempuan yang bekerja di industri game. Ternyata permasalahannya bukan dari sisi kayak penolakan atau kebutuhan gender A sama B lebih bagus mana gitu ya. Karena problemnya ternyata bukan di situ. Nah, aku jadi penasaran Bu. Sebenarnya kalau dari teman-teman yang sekarang ada di bergabung di IWIK nih ya, teman-teman yang kerja di industri game dan perempuan, isu yang mereka alami sekarang apa sih? Kalau di luar negeri kan ada isu harassment, isu tentang macam-macam lah gitu. Kalau di Indonesia ada isu-isu apa ya Bu yang dialami sama perempuan di industri game? Oke, sebelum acara ini nih Dam, gue tuh udah mempersiapkan satu file yang gue dapet sebenarnya dari hasil meeting yang kita lakukan ya Ki ya di bulan Maret memperingati Women's International Day. Waktu itu ada berapa ya, hampir 50-an perempuan kali ya berkumpul di kantornya Google waktu itu ya. Kemudian kita membahas yang lu tanyain. Oh, Oke, oke. jadi gue nggak perlu jauh-jauh nih ngejawab pertanyaan lu, gue baca ini gue aja nih, baca dokumen gue dari Iya, iya. hasil. Ya iya dong, daripada gue Mantap. mikir-mikir lagi ya. Betul, betul. Jadi waktu itu kita kan FGD nih, Focus Discussion Group ya, Focus Group Discussion ya, di mana kita ngebagi teman-teman menjadi 5 kelompok kalau gue nggak salah ya waktu itu. Terus ini tujuannya tuh ngebahas isu-isu apa sih yang terjadi di studio lu atau di industri ini menurut lu gitu ya, observasi lu. Nah waktu itu ada 5 yang ditemuin ya, di-conclude oleh kita waktu itu. Pertama itu kita suka dianggap remeh ternyata, karena kita seorang perempuan. Jadi ada yang kita conclude ya bahwa wanita itu dianggap remeh gitu ya, karena perempuan. Ini yang akhirnya membuat perempuan kemudian tidak nyaman untuk bekerja di industri game karena diremehkan itu. Terus yang kedua, ternyata juga ada isu sulit berteman dengan rekan kerja pria. Itu isu yang didapat ya dari FGD ini. Nah, terus di luar negeri itu bahkan ini ada satu yang menarik nih, yang ketiga nih pointernya. Di luar negeri itu kalau cewek ngajak ngomong cowok di event itu dianggapnya flirting. Jadi Gimana? nggak dianggap profesional. Oh, oke. Iya, dianggapnya lu apa sih, curiga gitu loh, ada curiga gitu. Apa sih nih cewek ngajak gue ngomong nih mau kemana nih arahnya gitu. Padahal mungkin ya bukan mungkin ya, harusnya kan bisa profesional gitu ya dianggapnya kalau cewek gitu. Terus yang keempat ini memang sudah sepakat ya bahwa dukungan keluarga tuh sulit buat perempuan bekerja di industri game. Ini sih gue ngerasain banget dari awal di studio gue. Ada 4 cewek di studio gue, awalnya 4 cewek. Itu mundur satu-satu tuh karena emak bapaknya nggak setuju anaknya perempuan kerja di studio gue. Mereka lebih milih, mereka milih udah dia lu jadi dosen, udah dia lu nikah, udah dia lu apa gitu. Ya lebih stabil gitu ya Bu, mungkin pekerjaannya. Betul, Karena kan kalau betul. game itu hampir sama kayak startup ya. Jadi kayak Ya, kerjanya dan cukup mungkin keras kurang gitu. paham, kurang sosialisasi ya tentang industri game sendiri kan. At that time in 2014-15 kan orang belum banyak tahu loh. Lu kerja bikin game ngapain? Emak gua aja waktu itu dia bingung gua bikin game kan ya. Jadi Dikirainnya kerjanya nongkrong di warnet doang gitu ya Bu ya? iya. Main game, Zaman kerjanya dulu dikiranya cuma main game doang gitu Bu. betul, Pikirannya zaman dulu malah. tuh stereotipnya kalau lu di game lu main game, bukan bikin game, ya kan? Ya. Jadi itu menjadi kekhawatiran. Nah itu yang keempat ya, isu yang didapat dari meeting itu. Nah yang terakhir itu dari produknya sendiri, bahwa game itu masih stigmanya negatif. Jadi masalah ini sih Dam, yang sebenarnya akhirnya terkumpul dari hasil FGD kita di bulan Maret tahun ini. Gitu Dam. Lu ikut gak Ki? Aku ikut Ikut sih, ya. cuman aku nggak ikut Media. FGD-nya. Jadi cuman Yeah. kan media, jadi cuman meng-capture lah gitu. Liput. Cuman nge-relate lah Bu kalau aku pribadi ya, maksudnya di media gitu. Sepertinya kalau di industri game itu kalau perempuan itu butuh personality yang mungkin kuat gitu. Jadi makanya mungkin pertanyaan bridging ya dari kayak isu-isu gitu. Nah ini kan berarti mempengaruhi barrier of entry atau mungkin ketertarikan untuk menaikkan nomor itu Bu. Maksudnya persentase perempuan di industri game gitu. Karena mungkin dengar beritanya
kalau kerja di lingkungan yang full laki-laki gitu nanti nggak bisa punya temen, terus kayak mungkin apa sih pergaulannya atau sosialisasinya lebih susah gitu. Nah, apakah di e-week ini mungkin aku juga belum tahu ya, apakah ada kayak step-step atau mungkin aksi gitu ya Bu atau plan yang untuk mungkin mengedukasi dari sisi laki-lakinya gitu atau mungkin kayak dari kitanya, dari sisi perempuannya, apa yang harus kita lakukan di situasi seperti itu. Gitu sih, Bu. Wah, iya. Oke. Entry barrier ya. Tapi gue ngomentarin yang hasil tadi ya. Sebenarnya shocking loh, Dam. Gue sama temen-temen di IWIK ya, gue, Eva, Vania, itu kaget ya dengan ada sampai bahkan lo susah berteman gitu. Mungkin karena itu nggak dialami di tempat gue kali ya, tapi itu ternyata ada isu di tempat lain. Nyata lu sampai karena lu perempuan lu diremehkan, hal kayak gitu sedih sih gue awalnya dengernya kayak gitu sih Dam ya, bahwa isu ini kemudian harus kita conclude ya nggak masalah karena ini kan fakta ya yang ada dari hasil FGD ya. Dan gue seneng nih podcast ini bisa menjadi gaung ya, echo gitu bahwa perempuan itu ternyata yang lu pikir kita udah asik-asik gimana ternyata enggak semua gitu ya, bisa comfortable, bisa speak up, bisa ini, enggak semua, tapi ada yang tidak bisa seperti itu dan itu of course harus kita perhatikan dan kita ininya ya. Nah, untuk menjawab lu sih Ki, sebenarnya dari hasil itu yang udah kita kumpulin juga. Nah, yang so excited ya to share with you guys here, Adam, Kiki dan teman-teman yang nonton podcast ini. Ada sebuah konklusi, aduh gue jadi pengen nangis deh nih. Ada sebuah konklusi dari hasil meeting itu yang sebenarnya valid Dam dengan yang gue plan sama teman-teman IWIK di 2021 Dam. Jadi waktu itu gue inget lah lu pas meeting IWIK awal-awal lu di mobil tuh, gue inget banget itu ya yang kita ngebahas IWIK tuh ya. Maaf ya. Terus it's okay. Tapi yang gue mau share ya Dam, waktu itu gue, Eva, Vania, Sheni itu menyimpulkan IWIK itu semangatnya mesti ada role model perempuan. Dan ini masih inline sama hasil FGD tahun ini loh Dam. Karena yang pertama yang kita stated gitu ya di hasil pertemuan kemarin untuk memecahkan masalah-masalah tadi gitu Ki, kita butuh ada role model perempuan di game. Lalu ada perempuan di posisi pemimpin atau pengambil keputusan. Nah, yang kedua ini sebenarnya ini gue menarik banget nih ya. Gue iseng aja nih kemarin. Gue pengen tahu berapa sih jumlah CEO perempuan di Indonesia. Kira-kira lo tahu nggak jawabannya berapa Ki? Mungkin di bawah 5% kali. Aku nggak tahu sih. Itu kayak asumsi aku aja. Lu sebut angka deh Ki. Berapa jumlah CEO perempuan game dev yang lu game dev. Game dev. 10 sampai 15. 15. Lo berapa Dam? Tebak-tebakan aja. Bu Riris, Bu Eva, Jenny, Anggi, Mas Haif. Ini Mbak Vania tuh CEO bukan sih atau Rudy yang Vania CEO? Vania CEO. Puspa, Rendezvous. Oke. Habis Tirza tuh CEO kan? Renala. 7. Sylvia, Mas Rumelo, Aziza, Lentera. 9 Ki jumlahnya. Lo mendekati lah. Lo kan tadi nyebutnya 10 tuh. 10, iya. Ternyata jumlahnya dapat hadiah 9. Dari Bu Riris nanti. Makasih. Jawabannya benar. Oke. Jadi ternyata jumlahnya tuh CEO 9 ya. Itu menurut gue sih small number banget compare to say today itu game dev makin banyak loh Dam, pertambahannya loh Dam. Mungkin sekarang udah 70-80 kali ya atau hampir 90. Iya, mungkin kita say 80 ya. Kalau misalnya saya 80 deh, cuma 9 yang dipimpin perempuan, 71 dipimpin laki-laki. Jadi yang nomor 2 itu dari conclusion di meeting gue di Google tahun lalu itu adalah lebih banyak lagi perempuan di posisi leader atau pengambil keputusan. Yang ketiga, ini gue dan teman-teman yang tadi 8 lah ya. Gitu. Terus
Terus yang ketiga itu kita mau ada kegiatan berkala sih Ki, akhirnya sama forum. Nah ini yang kemudian ada Discord itu kan Ki ya, mulainya dari Discord dulu deh. Karena kan posisi teman-teman jauh-jauhan, nggak mungkin bisa meeting di mana atau segala macam. Nah ini akan ada kegiatan berkala nih Ki. Untuk misalnya menaikkan skill yang tadi misalnya ada kendala di sosial social engagement atau apa. Nah kita nanti akan ada training akan ada kayak gitu-gitulah ke hard skill maupun ke soft skill. Itu yang ketiga. Terus yang keempat nih yang gue suka juga yang Adam tadi di awal udah ngomong soal di Devcom tuh Bu, ada pengarahan loh Bu tentang ini itu. Nah ini yang keempat sih Dam yang akan panjang perjalanannya, di mana kita mau bikin semacam panduan bagi studio untuk membuat lingkungan kerjanya tuh ramah wanita. Gitu. Jadi ini semacam just guidance ya. You don't need to fulfill all the list gitu ya, but at least you can try to start to create friendly environment and supporting environment buat perempuan. Misalnya kalau ada nanti di studio yang misalnya perempuan yang sedang memberi ASI ke anaknya, ya mungkin bisa ada dikasih ruangan kecil atau dikasih kesempatan dia untuk melakukan kewajibannya ya sebagai ibu gitu untuk soal ASI kayak gitu, ruang ASI kayak gitu-gitulah. Nah, terus kalau di tempat lu ada perempuan ya, kalau nggak ada perempuan nggak usah lu support. Tempat lu laki lu ngapain bikin ruang ASI? Buat ibu menyusui. Buat ibu menyusui. Iya, jadi ini panduannya tuh buat lingkungan kerja yang memang di studio lo ada perempuan. Nah, yang terakhir itu nanti akan ada event-event yang lebih reguler lah. Yang tahun ini kan udah ada tuh yang di Google yang sifatnya inklusif ya. Jadi semua perempuan bisa ngumpul, kemudian mengupdate, menyampaikan apapun dan segala macam. Nah, ini kan udah mulai nih tahun ini. Nah, hopefully juga ada, ini kan mau ada yang leader summit nih di IGDX nih, nge-spill dulu gitu. Karena gue penting, spill aja nggak apa-apa ya. Promosin aja Bu, promosin aja. Mungkin pas ini tayang IGDX udah lewat. Oke, jadi kan juga nanti kan mau ada leader summit. Nah ini juga impian teman-teman IWIK sih untuk juga nguatin yang tadi nomor 2 ya, bahwa melahirkan lebih banyak leader di industri game. Nggak cuma melahirkan tapi juga mengempower mereka juga. Makanya paling event yang akan reguler gitu ya, akan berlangsung secara ini 2 aja sih, satu yang rame-rame, satu yang khusus leader summit. Itu sih plannya. Dan itu yang lebih doable dan itu yang lebih goalnya jelas kenapa lu ada event itu gitu. Yang leader summit ini yang disupport sama Xbox itu kan Bu ya? Betul. Jadi yang leader summit ini Xbox dan Nuon. Jadi gue ada 2 sponsor ya untuk yang leader summit ini, ada dari Xbox sama ada dari Nuon sebagai sponsornya Dam. Dan of course IGDX dong, dan Agi ya yang di belakangnya ada pemerintah kan, Kominfo dan Parekraf dan yang lain-lain. I see. Ini menarik ya, berarti tadi kan Bu Riris mention ya, ada support dari Mendak, ada support dari BRIN, ada support dari Google, ada support dari Xbox, dan kalau kita lihat kayak di luar sana bahkan ada spesifik funding untuk game bagi studio yang leadershipnya perempuan gitu ya. Berarti memang ini gerakan yang secara global dan masif dilakukan untuk ngedukung program-program yang Ibu Riris pegang juga gitu ya? Yes, mungkin yang lo maksud Women in Games ya, Wings ya, yang mereka kan memberikan funding ke project, betul, Wings, yang salah satunya udah dapet kan studionya Sakina ya, Kabaret ya, dari Malaysia, itu kan di funding oleh Women in Games, Wings. Gue apply tapi ditolak karena game gue pukul-pukulan, game gue yang fighting, game gue tidak perempuan sekali itu game kan. Jadi kan gue minta funding kan buat Here Comes the Hero ya, game fighting ya, of course ditolak karena kan semangatnya tidak sejalan dengan Wings ya. So it's okay, gue cuma cerita aja ya, kedodolan gue gitu.
itu Wings itu memang salah satu yang nanti juga akan banyak kita share lah ke teman-teman yang studionya dipimpin oleh perempuan ya. Kalau memang produk lu sesuai dengan visinya Wings, you can apply to that fund ini gitu ya, fund association. Lu bisa dapat berapa? Gua lupa deh kayaknya 50 to 100 to 100 ribu sampai 500 ribu kalau gue nggak salah fundingnya dari Wings ya. Jadi lumayan gede untuk bikin game. Itu tadi sih Dam yang lu mention ya. Sebenarnya kita masih butuh lebih banyak support. Dam ya. Walaupun kita udah ada company, brand, platform yang nge-support, kita butuh lebih banyak lagi. Kenapa? Nah ini saatnya gue minta sedekah ya. Oke. Jadi gini sih Dam, karena ini kan community baru mulai ya Dam ya, dimana semua orang bekerja secara secara volunteer gitu ya Dam ya, berdasarkan semangat yang sama gitu ya. Tapi of course kedepannya kan pengen lebih profesional dong Dam, seperti Agi lah yang awalnya dikerjain keroyokan gitu ya, kemudian kan bisa profesional. Nah hopefully juga IWIC ini nantinya gue punya program manager, gue punya community manager gitu ya, gue juga punya orang-orang yang expert misalnya di bagian education ini misalnya Ki ya, yang education untuk soft skill misalnya, karena mungkin isu itu yang lebih butuh perhatian ketimbang hard skill. Karena kalau hard skill kan sebenarnya di antara teman-teman developer sharing, kasih training aja cukup sih Ki. Karena kan udah jago-jago lah ya, udah punya pengalaman. Kalau itu sih kita nggak perlu hire orang untuk ini, semangat saling berbagi aja, berbagi punya hard skill apa, kemudian mau berbagi ke tempat yang lain. Tapi kalau soft skill ini kan menjadi tantangan semua orang termasuk gue, gitu ya. Gimana lo bisa melakukan pitch deck, misalnya gimana lo bisa public speaking misalnya. Public speaking sebagai perempuan leader, karena banyak perempuan leader juga yang masih introvert, yang masih takut lah ya untuk disorot oleh menghadapi audience, padahal ilmunya banyak, cuma dia nggak bisa public speaking. Kan sayang loh ya, yang ilmunya tadi nggak bisa disampaikan cuman karena lu punya kendala di public speaking gitu ya. Itu kan juga ada yang gue perhatikan. Jadi makanya hal-hal ini sih Dam, gue masih pengen nantinya nyari funding gitu ya, nyari company atau nyari organisasi yang memang bisa mensupport IWIC ini punya full time person yang terus ngembangin komunitasnya Dam. Ngembangin komunitasnya ya, bukan nggak harus jadi asosiasi, nggak harus ya. Tapi dari komunitas dulu, kemudian ada orang-orang yang full time di sana, yang benar-benar kerjanya lebih cepat gitu ya, lebih terjadwal, sehingga resultnya kan juga lebih cepat ketimbang volunteer kan, lu kerjanya kan ya kalau lagi sempet, kalau lagi bisa, kayak Kiki ya kan, ya okay, betul sekali itu. Karena kan Kiki punya full time job. Emang Kiki pengangguran, Kiki juga kerjaannya bejibun kali di TLM. Nah, makanya gue nggak mau ganggu kerjaannya Kiki yang full time di TLM. Ya udah gitu, gue mendingan ada orang full time untuk IWIC yang lebih nyepetin kerjanya IWIC lah gitu sih Dam. Gue harapannya ke situ Dam. Jadi gue masih butuh ya banyak support dari pihak manapun, pemerintah maupun yang lain gitu ya, untuk ngembangin IWIC ini. Ya. Gimana Ki? Support Ki? Ya, ini udah sekuat tenaga ya Bu ya. Itu juga Ki, media loh Ki. Kita juga jangan lupa satu role yang penting itu loh Dam, media gitu loh Dam. Gue merasa sih ya gini sih Ki, gue ngerasain banget sih Ki, dari satu podcastan sama Aldo ya. Dari satu podcastan sama Aldo, podcastan gue di awal yang sama Dito, anak tua di IGDX. Berapa ya Dam yang sama anak tua? 21 ya Dam ya? Kalau nggak salah pertama kali yang masih green screen 21 Dam. 22 kan tahun lalu. Ya. Jadi pas 21 mulai IGDX lagi abis pandemi, gue pertama kali podcast kan sama Dito tuh, Ki. Nah dari situ tuh juga gue ngerasa orang-orang tahu ada developer perempuan ya dari podcast kayak gitu loh Ki.
bukan justru dari gue masuk ke Kompas misalnya atau ke mainstream. Ya bagus lah kalau gue bisa masuk Kompas atau mata Natsua, ya bagus lah ya kalau Wah, itu perempuan bagus banget tuh, Indonesia. keren banget itu. Nah, iya. Tapi kan dari Dito aja tuh udah sama Aldo gitu ya, bahwa ada perempuan developer, itu aja udah menjadi satu support dari media menurut gua. Berarti tadi ya yang Bu Riris bilang role model itu ya perlu dimunculkan ya ke publik gitu, bahwasannya kalau Bu Riris kan kebetulan udah terkenal nih di mana-mana, udah sering muncul gitu kan. Banyak kan tadi yang kita sebut nama-nama lain kayak Sheni, Bu Eva, Mbak Fania, yang mungkin lebih apa ya, lebih banyak di kantor ya. Itu perlu diberikan spotlight lagi ya Bu ya. Harus, menurut gua harus, dan nggak sampai ke mereka ya Dam, kan harus ada yang namanya regenerasi ya. Gua kan dikit lagi kan udah kadaluarsa nih ya kan. Apa? Jadi emang yogurt Bu kadaluarsa. Kadaluarsa. Gue mah dikit lagi kadaluarsa Dam, ya Allah, udahlah gue dikit lagi kadaluarsa. Nah kan yang kayak tadi Puspa Pendopo yang masih seger ya nggak lo, terus Sylvia Mas Romelo, terus Tirza dari mana tuh, gue lupa lah gue dah, Renala. Terus itu kan juga ini adalah generasi penerus kita dong. Kalau ntar kita udah pada kadaluarsa semua, mereka harus menggulirkan terus ya semangat woman in game. Dan gue masih hidup nggak ya 10 tahun lagi ya? Oke. 2033. Amin, masih. Oh amin masih, oke. 2033 kita lihat Dam berapa CEO perempuan, berapa akhirnya jumlah persentase perempuan secara Indonesia gitu ya. Lalu juga akhirnya berapa jumlah perempuan yang bekerja sebagai developer. Gue sih nggak muluk-muluk ya Ki ya. Gue tuh kalau ditanya emang harapan lo 10 tahun lagi gimana sih Bu? Gitu kan ya terhadap Indonesian woman in game. Caelah gitu ya. Sebenarnya sih gue nggak muluk-muluk sih Dam. Gue serius Dam. Lu tau lah Dam bahwa dari zaman dulu ya perempuan yang paling gue pertama lihat di dunia game itu sebenarnya CEO-nya Vinci, si Becky. Jadi Rebecca ya. Jadi gue pertama kali punya role model game dev tuh Vinci ya, CEO-nya Vinci. Terus kemudian belakangan gara-gara lead artis gue ngefans banget sama lead artisnya Super Giant si Gen Z gitu ya. Gue kemudian dapet role model lagi. Nah gue sih nggak muluk-muluk sih, gue pengen banget dari Indonesia tuh ada yang kelasnya sampai segitu gitu. Bahwa misalnya nih ada technical artist yang menjadi mercusuar gitu dari Indonesia. Atau misalnya ya misalnya kita sebenarnya dari Ayu di Kena yang di itu aja itu udah jadi satu kebanggaan loh ya. Gue sih bangga banget bahwa Ayu dengan gamenya yang Kena, Bali dan segala macam, dia kan all out banget kan ngedengerin proses dia untuk menjadi voice over di Kena kan ya. Lalu itu kan udah salah satu yang gue pikir role model banget dari si Ayu. Nah, siapa? Rianti yang di Ninja lah ya kan lu. Jadi itu kan apa ya, 2 nih, kita udah punya 2 yang di luar. Nah, gue pengen sih ada banyak lagi sih yang jadi semacam mereka ini dari Indonesia 10 tahun ke depan sih. Sebenarnya itu impian gue banget untuk Indonesian Women in Game. Ya, Kiki dari berkembangnya, amin, aku mau amin aja. ya ini sih hopefully kan kita udah kerja sama media juga, karena kan mungkin aku nganggepnya mungkin penonton-penonton di sini yang tertarik gitu buat terjun ke dunia game ya terinspirasi dari ini gitu Bu, dari mulanya gerakan-gerakan ini. Dan ya mungkin 10 tahun ke depannya yang nonton ini Bu, yang nonton podcast ini adalah si orang-orang itu. Amin ya Bu ya. Amin dong, amin banget gue. Walaupun sampai sekarang sih tetap cowok aja gitu yang mahasiswa ITB cowok, mahasiswa UI cowok, ya nggak apa-apa lah ya, itu memang pelan-pelan aja. Tapi gue bener-bener hopefully sih 10 years from now udah lebih banyak lagi lah yang jadi role model itu tadi sih. Ada Kiki, lu tuh harusnya lu Ki. Sama masih ini banget, sama role modelnya Bu Riris kalau saya. Bu Riris. Asal jangan kelakuannya Ki ya. Ya itulah, betul. Itulah betul.
Bu Riris, aku pengen ini deh. Tadi Iya. kan kita punya masalahnya, sorry kalau kita jadi agak serius lagi bahasannya. Iya. Kan Oke. dengan adanya role model, kita Hmm. bisa menginspire Lebih banyak. anak muda gitu ya untuk Hmm. terjun ke industri game. Hmm. Which is itu satu problem yang di-solve. Dan problem Hmm. berikutnya tadi yang belum kita solve kan sebenarnya terkait sama lingkungan kerja ya. Problem nomor 2 dan nomor 3. Dan ini agak nyambung juga dengan tadi poin pertanyaannya Kiki ya. Satu hal yang aku cukup terkejut adalah buat podcast Prestart ini ya. Aku pernah lagi mencari pembicara gitu ya, narasumber dari Jerman, laki-laki. Ketika ngobrol sama dia gitu ya. Mau dong invite kamu karena kamu kelihatannya cukup aktif di studio game-nya di Jerman segala macam. Mau dong sharing-sharing di Prestart gitu kan. Jawaban dia jujur bikin aku kaget sih, Bu. Dia tuh bilang dengan sopan ya. Dia tuh bilang gini, aku tertarik banget untuk sharing di podcast ini gitu kan. Kalau bisa berbagi ilmu aku senang sekali. Tapi aku boleh lihat nggak line up speaker kamu siapa aja gitu kan. Aku tanya kenapa emang gitu kan. Karena kalau misal dia pengen lihat gitu ya, apakah sudah cukup inklusif gitu. Karena kalau misalkan ternyata isinya terlalu banyak laki-lakinya gitu ya, dia Iya. sebagai laki-laki itu ingin kayak mending yang perempuan aja yang didahulukan gitu kan. Itu kan artinya mindset bahwasannya inclusivity dan kesetaraan gender dan mungkin kayak keseimbang representatif dari inclusivity itu udah sampai di kehidupan sehari-hari dari game developer ada di Jerman. Tadi Kiki juga mention kan bisa jadi gimana caranya mengedukasi si studio game ini gitu kan sehingga memberikan lingkungan yang inklusif dan nyaman buat semuanya. Ada satu lagi nih Bu, ini sebelum Bu Riris komentarin. Ada satu lagi kejadian yang menurut aku juga menarik. Ini ada salah seorang developer cewek yang cukup aktif di komunitas game di Indonesia. Aku nggak sebut kotanya nanti ketahuan. Di obrolan di grup WhatsApp itu ada obrolan tongkrongan warung kopi gitulah yang mulai menjurus ke bercandaannya seksis. Kan biasanya kalau cowok-cowok ngopi segala macam dan mungkin buat para cowok itu merasa nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi si cewek ini nge-tweet bahwasannya gimana bisa lebih banyak cewek masuk ke industri game kalau bercandaannya aja kayak gini. Nah ini gimana pendapat Bu Riris? Aduh, Adam. Gue sih pertama kagum sih Dam sama yang kondisi yang lu sharing ya untuk yang tadi speaker dari Jerman ya. Karena itu gue ngerasa rare ya. Ada orang yang mau mendahulukan perempuan ya untuk hal seperti itu. Jadi gue amazing sih mendengar sharing lu yang tadi ya. Hopefully nanti cowok-cowok yang nonton ya. Oke ya, lu inget-inget tuh ya. Ya, oke. Terus yang kedua ya, kalau soal bercandaan ya, nah ini emang agak susah ya untuk mengomentari hal ini. Karena ini terjadi di studioku juga ya. Dan mungkin gue salah satu pelakunya juga gitu untuk bercandaan yang ke sini-sini gitu ya. Jadi gue being jujur aja nih, daripada gue sok-sok kudus gitu kan, padahal gue kudis gitu kan, ya ini emang gimana ya, ini hal yang tapi harus diseriusi ya. Kalau ternyata nggak semua orang bisa lu ajak bercanda hal-hal yang seksis ya. Itu satu dulu. Jadi tapi itu satu ya. Jadi nggak semua orang bisa lu ajak bercanda ke seksis. Itu udah sama-sama lah ya. Kita akan menganggap itu sebagai common sense ya, common rules ya in society gitu. Nah yang kedua, ada bisa lu lakukan banyak hal kok untuk menghadapi hal seperti ini ya. Lo bisa langsung secara tegas aja misalnya untuk tidak lu jangan takut gitu untuk misalnya ngomong tapi juga nggak perlu marah-marah atau galak gebrak meja balikin pintu gitu, nggak juga gitu. Jadi lu bisa aja, guys gue sih sebenarnya nggak masalah ya lu bercanda, tapi kalau bercandanya yang ini gue sebenarnya nggak setuju, gue tidak nyaman, gue tidak ini. Karena jangankan ngomongin soal seksis ya, gue kalau misalnya bercandaannya soal autis, gue tuh orang yang sangat-sangat nggak bisa ngebercandain soal autis. Karena di keluarga gue ada ponakan gue dan menurut gue juga itu bukan hal yang lu bercandain. Atau misalnya soal orang-orang disable gitu ya. Orang-orang disable yang kemudian lu jadiin bahan bercanda, lu cuman memimik gitu ya, membuat mimicking gitu. Merepresentasikan orang disable, gue akan sangat marah tuh kalau di studio gue ada yang bercandaan kayak gitu. Jadi menurut gue sih nggak cuma seksis yang membuat lo tidak nyaman di kantor. Salah satunya seksis, yes.
salah duanya ada banyak hal lain. Ya kayak tadi misalnya gue nggak demen kalau orang bercanda autis sama bercanda soal disable. Jadi itu menurut gue sih Dam, tinggal lu ngomong aja sih dengan cara yang ini gitu. Misalnya lu bercanda yang lain aja deh, APK kan banyak nih bahan. Enjoy aja gitu kalau menurut gue ya. Jadi itu bisa membuat lu akhirnya juga kasih standpoint lu sebagai perempuan atau apapun, dan lu juga bisa apa ya itu kan hal yang baik ya yang lu lakukan. Bercanda boleh, tapi jangan yang hal-hal kayak gitu misalnya seksis atau kalau gue tentang autis atau tentang orang disable. Nah gue itu kayak gitu. Jadi isunya kan gak cuma seksis ya, makanya gue kasih contoh tuh. Kalau gue kesel tuh kalau orang udah ngebahas kayak anak ini lo gitu, lu apa maksudnya ngomong kayak gitu ya, gue gitu ya Dam. Itu gue nanggepin yang tadi deh Dam deh. Lu ngomong aja lah, speak up aja lah, berusaha untuk bisa mengutarakan ketidaknyamanan lu, walaupun lu sendirian kayak Kiki misalnya di studio ya, tapi ada hal yang tidak nyaman, lebih baik digituin sih Ki daripada kemudian seolah-olah di Kiki ada masalah begitu. Framing nih jadi. Nah, kalau saya sih langsung saya orangnya tuh cukup vokal ya. Tapi itu kan mungkin ya kalau saya kan misalnya saya Aldo aja saya berani ajak berantem gitu. Kalau misalnya bercandanya udah kelewatan gitu kan. Saya pasti punya prinsip. Cuman mungkin itu Bu, mungkin problemnya adalah nggak semua perempuan itu seperti kita mungkin gitu ya Bu ya. Ya maksudnya berani untuk menghadapi ketidakbenaran lah, bahasanya terlalu berlebihan ya, maksudnya hal-hal ketidaknyamanan atau mungkin bilangnya boundaries kali ya, karena kan tiap orang mungkin punya boundariesnya sendiri gitu. Tapi ya itu agak sulit juga ya Bu ya sebenarnya. Oh enggak sih, di e-week nanti sih gue akan ada conversation ke sana ya. Jadi memang kalau memang ada orang yang memang personalnya bukan kayak gue, kayak Kiki yang gahar gitu ya, ya kita akan berusaha melatih gitu, berusaha untuk mengencourage orang ini gimana nanti menghadapi ketidaknyamanan. Mungkin tidak hanya di bercandaan, mungkin ada hal lain juga yang membuat dia tidak nyaman gitu ya kan, nggak cuma bercandaan. Nah ini juga akan jadi akan jadi fokusnya e-week sih Dam di Discord itu gitu ya. Makanya kan di sana lu open untuk lu nyampein apa aja, nggak bakal jadi gibah gitu ya, nggak bakal jadi postingan gua di Facebook gitu ya, tapi justru menjadi perhatian gitu di Discord itu gitu. Ada masalah apa, kemudian gimana, ya itu harus dicari akar-akarnya sih. Dan ini yang gue akan sangat senang sekali menyelaminya bersama teman-teman, karena itu dihadapin bukan cuma sama siapa ya, sama teman-teman itu, bahkan ya yang tadi gue bilang deh, ada orang yang punya banyak ilmu tapi kemudian kesulitan untuk public speaking. Ini kan sebenarnya satu hal yang gue sayangkan ya, karena lu jadi nggak bisa berbagi. Nah, gimana triknya nih Bu? Jadinya, yaudah deh kita bikinin misalnya dia bikin dokumentasi kayak atau apa kayak, atau bikin tip and tricks kayak tulisan, kayak Adam kan suka nulis. Jadi orang yang nggak bisa orang yang nggak bisa public speaking itu kan dia bisa nulis kan, kayak Adam ngeblog. Jadi nggak masalah juga lu punya boundary, lu nggak bisa public speaking, but you can write, you can make a blog, you can make an article. And it can be a valuable things for everyone. Banyak cara deh menurut gue ya dari boundary itu, kalau memang kita akan sulit untuk dia mengubah boundary-nya ya, men-challenge dirinya. Balik-balik kan ke orang ya loh. Dari orang yang tidak pede menjadi pede, tidak bicara menjadi bicara, kan itu balik-balik orang ya. Lu willing gak untuk change your boundary? Gitu. Kalau misalnya ada kejadian terjadi, misalnya tadi ya ada boundary yang terlewatkan atau ada situasi yang tidak safe buat dia, merasa ini jadi lingkungan tidak inklusif, baik itu secara personal maupun jenjang karir menghambat gitu ya. Boleh nggak sih Bu si pihak tersebut gitu ya, misalkan tidak, mungkin bukan hanya karena kapasitas keberanian, tapi juga mungkin power play kali ya, membuat dia tidak bisa gitu ya untuk berkata atau melawan atau apa. e-week itu bisa memfasilitasi nggak sih Bu, kayak ngadunya ke e-week, nanti e-week bikin I don't know surat teguran atau yang ngomong sama merekanya atau apanya gitu. Aduh, sebenarnya nggak segitunya ya powernya. Amin, kita kan komunitas ya, lebih kepada supporting entity gitu ya. Tapi bukan ke powerful legal enforcement gitu, atau kemudian menjadi sebuah rules yang akan gimana-gimana. Sebenarnya nggak sampai segitunya lah. e-week ini
nggak bakal sampai segitunya sih Dam. Nggak cuma sekarang tapi sampai kapanpun kita bukan sebuah entitas yang bisa ngacak-ngacak studio lu gitu ya untuk kemudian maksa-maksa, menurut Iwik di studio lu harus ada ini, harus begini, enggak. Kita nggak sampai segitunya lah. Kita mungkin akan ke orangnya aja gitu ya. Kalaupun ke studionya itu, ya gue sih paling akan sharing-sharing lewat sosial media Iwik, nanti akan ada terpisah dari Agila Dam menurut gue. Karena kan kita kan topik-topiknya lebih di-spill spesifik deh Bu Bat ini. Studio game ini melakukan ini enggak ya? Tapi sosial medianya buat apa? Jadi paling gue sosial medianya ya gue lebih ke edukasi. Ya, tips gitu kali ya. Iya, betul. Lebih ke ini gitu loh. Jadi nggak akan sampai kok powerful kayak tadi sih, Dam. Enggak sih. Atau coba ini Bu, coba koneksi, coba cari mungkin yang punya power itu adanya di Kemenaker kali, Kementerian Tenaga Kerja, untuk melindungi hak-hak tenaga kerja. Ya, aku juga paling belum kita pernah kasih ngobrol advice sih. ya. Kita kasih advice juga, kita sosialisasi juga yang tadi terkait hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi teman-teman bisa beraksi langsung aja ke studionya tanpa Iwik tuh harus turun tangan gitu. Karena ya siapa juga yang mau turun tangan di Iwik, orang kita juga isinya itu gitu. Jadi maksud gue nggak segitunya sih Dam. To be honest ya. Jadi lu jangan pada itu ntar lu ngadu-ngadu ke gue terus gue bakal datengin studio lu bawa kapak gitu ke sini lu. Lu kira gue tukang pukul apa gimana ya lu? Kagak gitu. Nggak sampai segitunya sih Dam lah. Iya. Nangkap. Ya jadi teman-teman ngadu boleh, buat curhat boleh, cuma jangan harapin Bu Riris yang datang ke studionya ya gitu. Iya. Tapi kalau request bisa nggak Bu? Kalau request gitu bisa. Kalau request kayak ke Bu Riris gitu buat datengin gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Wani Piro kagak. Enggak lah, nggak sampai segitunya lah. Untuk sampai ngedatengin terus ngegebukin CEO-nya gitu kagak ada Mbak. Ya. Oke, ini kayaknya waktu kita juga udah hampir habis. Mungkin buat penutup nih, udah sejam Bu. Buat penutup Bu Riris, dua hal sih kali Bu. Terakhir mungkin pesan-pesan ya dari Bu Riris untuk para pendengar podcast ini yang lagi nonton di YouTube ataupun Spotify, terutama buat para perempuan. Bu Riris punya pesan apa? Dan terakhir kalau ingin bergabung ke Iwik gimana caranya Bu? Yang belakangan dulu deh, kalau mau bergabung ke Iwik sih gampang aja ke Discord-nya, nanti linknya dikasih ya Dam ya, tolong ya di editing ya di sini gitu ya. Ke Discord-nya itu gabung ke situ aja ya teman-teman. Dan sebenarnya Discord ini gue mau pertegas juga sih Dam, nggak mesti perempuan ya. Kalau misalnya di antara teman-teman gue tercinta para game developer Indonesia, kalau di antara lu cowok-cowok yang juga mau mensupport perempuan yang bekerja di industri game, lu juga boleh join di Discord ini. Justru ini memperkaya point of view kita. Kita jadi nggak cupek gitu bahwa ini dari point of view-nya perempuan-perempuan semua. Gue juga justru tertarik untuk menantang para kaum lelaki untuk juga karena kalau nggak kayak gini nggak akan ngelewatin barrier yang tadi, gimana mengedukasi laki-laki tentang hal-hal yang terkait perempuan. Kalau isinya perempuan buat apaan? Kalau isinya kemudian ada laki-laki di situ, kan jadi malah dapet tuh bahwa seharusnya ada begini-begini, seharusnya ini. Nah, gue langsung dapet dah. Jadi cowok juga boleh join ya di Discord-nya Iwik supaya juga bisa memahami hal-hal yang terkait sama woman in game gitu ya. Lalu yang pertanyaan apa ya, pesan-pesan ke perempuan-perempuan industri game Indonesia ya. Nggak mau panjang lebar sih, lebih kepada ini aja sih. Iwik ini komunitas ya teman-teman. Jadi ini bukan asosiasi yang kemudian ada banyak tenaga yang bisa bekerja di sana. Semuanya masih volunteer saat ini. Lalu kemudian juga kalau ditanya kita mau ngapain, kita akan ngapain segala macam, semuanya itu masih ditata, masih direncanakan. Jadi gue lebih baik apa adanya dulu ya ke teman-teman yang hopefully di Leader Summit IGDX bulan depan itu kemudian sudah menjadi sebuah roadmap yang lebih jelas. Iwik mau ngapain, pengurusnya siapa, orang sampai sekarang aja di komunitas nggak ada ketuanya siapa, terus ini urusan apa, nggak ada, belum ada sampai segono-gononya. Makanya ini yang kemudian mau agak dibener-benerin lah.
walaupun komunitas tapi bisa lebih rapi, bisa lebih ini gitu ya. Nah itu teman-teman tungguin aja pelan-pelan. Nah paling harapannya ke teman-teman yang Women in Game ini lebih apa ya, lebih proaktif barangkali ya, lebih proaktif, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu kalau misalnya mau juga jump in. Misalnya Bu, gue mau bikin program ini, gue bisa ini, gue akan bantu ini segala macam. Lu juga jangan cat gitu ya. Jadi ngomong aja kalau ada apapun gitu yang bisa kita kerjain bareng-bareng ya, semangat bareng-bareng. Terus ada satu yang penting, tadi udah ada in the tip of my tongue. Ini sih, gini, gue mau mengencourage banget nih teman-teman perempuan, jangan berlindung di balik kespesialan lo sebagai perempuan, ke minoritasan kita gitu ya, ke minoritasan number kita, ke stereotipan yang ada di kita. Kita jangan berlindung, jangan berhenti sampai di situ doang. Maksud gue. Jadi lu bisa lebih move forward dari stereotyping itu, dari barrier, dari apapun gitu ya. Lu bisa lebih move forward, jangan menyek-menyek, jangan minta dispesialin, jangan berlindung lah di balik hal-hal yang isu-isu yang terkait sama gender perempuan. Karena menurut gua di Indonesia nggak ada ya hal-hal kayak gitu tuh, Dam. Bahwa perempuan lebih lemah, perempuan lebih nggak segala macam, itu semua menurut gue sih nggak ada. Itu semua mungkin lebih ke perempuan ya malah. Jadi gue sebagai perempuan aja bisa ngomong kayak gini. Jadi kalau lu misalnya menyek-menyek dan segala macam, come on gitu ya, kayaknya coba lu ubah dulu dan lu iniin lagi deh. Soalnya ketemu banyak perempuan kayak gini juga nih dalam kehidupan gue sehari-hari gitu ya. Jadi jangan berlindung dari kespesialisan lu dan segala macam. Justru lu nih sekarang saatnya udah ada teman-teman IWIK yang lagi bekerja keras untuk meng-highlight lu, untuk membantu lu, untuk mensupport lu. Ya lu juga harus ikut semangat bangkit bersama-sama. Karena kalau cuman yang di IWIK doang, cuman segelintir doang, akan lebih lama dan nggak akan ini. Tapi kalau kita semua sama-sama semangatnya kayak begini, akan lebih cepat lah untuk IWIK ini tahu mau kemana, ngapain, nanti resultnya akan seperti apa. Karena kita harus ngejar ketinggalan juga ya, sama yang udah dilakukan di negara-negara lain, kita harus ketinggalan. Jadi jangan menyek-menyek, jangan terlalu ini, jangan keluarin stereotip lo yang dilihat orang, justru lo tunjukin hal-hal yang lebih lagi dari diri lo sebagai perempuan di industri game. Mantap. Emang role model saya ini memang. Role modelnya Kiki. Ya, role model saya. Oke deh kalau begitu Bu Riris, terima kasih banyak ya buat waktunya untuk sharing-sharing di Prestart, dan terima kasih juga buat semua effort, tenaga, energi, waktu, pikirannya untuk mengurus sesuatu yang menurut aku ini sangat mulia ya buat IWIK. Semoga tidak pernah berhenti berjuang, tidak pernah menyerah, selalu semangat selalu. Itu aja untuk episode kali ini. Thank you semuanya udah nonton. Kita masih bisa ketemu di episode-episode berikutnya ya. Makasih Bu Riris. Thank you Adam, thank you Kiki, thank you semua. Bye-bye semuanya.